Hai teman-teman, pada saat ini saya akan menyampaikan rancangan percobaan pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dian Rizkita Ade Putri, kelas 12 IPA 1, nomor absen 13. Pada bab pertama yaitu pendahuluan, kita akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan percobaan, manfaat percobaan, hipotesis. Latar belakang. Salah satu ciri organisme adalah tumbuh. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai pertumbuhan ukuran atau volume serta jumlah sel secara irreversibel. Irreversibel maksudnya tidak dapat kembali pada keadaan awal. Pertumbuhan pada tanaman terjadi dalam beberapa tahapan, yaitu perkecambahan yang diikuti dengan pertumbuhan primer dan sekunder. Tumbuhan yang belum lama muncul dari biji dan masih hidup dari persediaan makanan yang terdapat di dalam biji dinamakan kecambah atau plantula. Dalam pertumbuhan kecambah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah cahaya. Sehubungan dengan adanya faktor cahaya yang memengaruhi pertumbuhan kecambah, maka pada rancangan percobaan ini akan membahas mengenai perlakuan yang akan ditimbulkan dari pemberian intensitas cahaya yang berbeda terhadap biji kacang hijau. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan biji kacang hijau? 2. Bagaimana perbandingan kecepatan pertumbuhan tanaman di tempat gelap dan di tempat terang? Tujuan percobaan. 1. Untuk mengetahui pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. 2. Untuk mengetahui perbandingan kecepatan pertumbuhan tanaman di tempat gelap dan di tempat terang, atau di tempat yang tidak terkena sinar matahari dan di tempat yang terkena sinar matahari. Manfaat percobaan. Agar dapat mengetahui efek dari sinar matahari terhadap kecepatan pertumbuhan kecambah kacang hijau. Hipotesisnya, tumbuhan di tempat gelap akan lebih cepat tumbuh dan panjang dibandingkan dengan tumbuhan yang di tempat terang. Bab kedua, metodologi praktikum. Kita akan membahas waktu dan tempat, variabel, teknik pengumpulan data, analisis data. Waktu dan tempat. Variabelnya, variabel bebas, intensitas cahaya matahari pada tempat peletakan percobaan. Variabel terikat, panjang batang, warna daun, dan jumlah daun. Variabel kontrol, menggunakan tanah atau kapas, jumlah air, ukuran, wadah, dan kualitas biji kacang hijau. Teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan atau observasi secara berkala. Analisis data. Data yang dibuat dalam bentuk kuantitatif atau dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Bab ketiga membahas metodologi praktikum atau prosedur penelitian. Kita akan membahas alat dan bahan, langkah kerja, tabel dan hasil pengamatan, pembahasan. Alat dan bahan. 1. 2 gelas plastik bekas. 2. Tanah atau kapas secukupnya. 3. Pilih biji kacang hijau yang berkualitas baik. 4. Air secukupnya. 5. Alat tulis atau penggaris bolpen kertas. Langkah kerja. 1. Pilih biji kacang hijau yang berkualitas baik. 2. Beri label A pada gelas plastik yang akan ditaruh di tempat yang terkena sinar matahari dan B pada gelas plastik yang tidak terkena sinar matahari. 3. Masukkan kapas atau tanah ke dalam gelas. 4. Masukkan 6 biji kacang hijau pada setiap gelas. 5. Berikan air dengan takaran yang sama dan siram setiap sore hari. 6.
Letakkan gelas plastik berlabel A dan B sesuai tempatnya. 7. Amati dan catatlah jumlah daun, warna daun, dan tinggi batang selama 7 hari. 8. Tulislah data ke dalam tabel. Simaklah video berikut ini sesuai dengan langkah kerja. Jadi pertama-tama kita siapin alat dan bahannya dulu. Ada air, terus gelas, 2 gelas plastik, terus ini label A dan B, kapas, kacang hijau, terus alat tulis, ada bolpen, terus penggaris, sama kertas. Untuk langkah kerjanya, pilih biji kacang hijau yang kualitasnya baik, lalu beli label, ini label ya, ada gelas plastik yang A ini untuk tempat yang terkena sinar matahari, ini untuk yang terkena sinar matahari. Terus untuk gelas B yang tidak terkena sinar matahari. Ini ya. Langkah selanjutnya, masukkan kapas ke dalam gelas plastik. Lalu kita masukkan kacang hijau ke label A dan B. Gak usah banyaknya teman-teman, nanti 6 aja. Tapi sesuka kalian juga sih mau ngasihnya berapa. Cuman kalau aku ini satu gelas ini aku isi 6 aja teman-teman. Oke, cukup mulai. Terus kita masukkan air. Banyaknya sama ya teman-teman. Setelah itu, untuk gelas A dan B kita letakkan sesuai dengan tempatnya ya teman-teman. Jadi yang A ini untuk yang terkena sinar matahari atau di tempat terang, terus yang B ini yang tidak terkena sinar matahari atau di tempat gelap. Selama 7 hari kalian amati, terus kalian catat jumlah daun, warna daun, sama tinggi batang. Kacang hijau di sini. Di situ bisa kalian tulis di tabel pengamatan. Misalnya seperti ini. Oke. Ini dia gambar kecambah yang terkena sinar matahari. Terlihat ya perbedaan antara kecambah di hari 0, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, dan hari ketujuh. Lalu ini dia gambar kecambah yang tidak terkena sinar matahari. Terlihat juga ya perbedaan ada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Tabel pengamatan atau hasil pengamatan. Note: A itu untuk tumbuhan yang terkena sinar matahari, B itu untuk tumbuhan yang tidak terkena sinar matahari. Hari pertama tumbuhan A, jumlah helai belum terlihat, warna daun belum terlihat, dan tinggi batang 0,9 cm. Hari kedua tumbuhan A, jumlah helai daun 2, warna daun kuning, tinggi batang 2,9 cm. Hari ketiga tumbuhan A, jumlah helai daun 2, warna daun hijau muda, tinggi batang 7 cm. Hari keempat tumbuhan A, jumlah helai daun 2, warna daun hijau, tinggi batang 11 cm. Hari kelima tumbuhan A, jumlah helai daun 2, warna daun hijau, tinggi batang 15 cm. Hari keenam tumbuhan A, jumlah helai daun 2, warna daun hijau, tinggi batang 17,8 cm. Hari ketujuh tumbuhan A, jumlah helai masih tetap 2, warna daun hijau, tinggi batang menjadi 22,3 cm. Selanjutnya, hari pertama tumbuhan B,
Jumlah helai daun belum diketahui, warna daun belum terlihat, tinggi batang 1,6 cm. Hari kedua tumbuhan B, jumlah helai daun 2, warna daun kuning pucat, tinggi batang 6 cm. Hari ketiga tumbuhan B, jumlah helai daun 2, warna daun kuning pucat, tinggi batang 11 cm. Hari keempat tumbuhan B, jumlah helai daun 2, warna daun kuning tua, tinggi batang 18,5 cm. Hari kelima tumbuhan B, jumlah helai daun 2, warna daun hijau muda pucat, tinggi batang 25,5 cm. Hari keenam tumbuhan B, jumlah helai daun 2, warna daun hijau muda pucat, tinggi batang 31,5 cm. Hari ketujuh tumbuhan B, jumlah helai daun tetap 2, warna daun masih tetap menjadi hijau muda pucat, tinggi batang menjadi 33,5 cm. Pembahasan. Dari data di atas dapat kita ketahui bahwa perbedaan pertumbuhan tanaman kacang hijau yang terkena sinar matahari dan yang tidak terkena sinar matahari terlihat sangat jelas. Pertumbuhan panjang tanaman kacang hijau di tempat yang terkena sinar matahari lebih pendek dibandingkan yang tidak terkena sinar matahari. Warna daun pada tanaman yang tidak terkena sinar matahari lebih pucat dibandingkan dengan yang terkena sinar matahari. Batang tanaman kacang hijau yang terkena sinar matahari juga lebih kokoh dibandingkan dengan batang tanaman yang tidak terkena sinar matahari. Kesimpulan, pada dasarnya tumbuhan membutuhkan cahaya. Banyak sedikitnya cahaya yang dibutuhkan tiap tumbuhan berbeda-beda. Dari percobaan yang telah dilakukan terhadap pengaruh intensitas cahaya pertumbuhan kecambah kacang hijau, dapat kita simpulkan bahwa tumbuhan yang berada pada tempat gelap atau tanpa cahaya akan lebih cepat tinggi daripada tumbuhan yang berada di tempat terang atau bercahaya. Dapat dikatakan bahwa cahaya memperlambat atau menghambat pertumbuhan meninggi. Hal tersebut dapat terjadi karena cahaya dapat menguraikan auksin. Pertumbuhan yang cepat di tempat gelap dipengaruhi oleh aktivitas hormon fitokrom. Fitokrom adalah suatu protein yang merupakan reseptor cahaya. Tumbuhan menggunakan fitokrom untuk mengatur beberapa aspek fisiologi adaptasi terhadap lingkungan, seperti perkecambahan, pemanjangan, dan pertumbuhan kecambah, serta pembuatan sintesis atau klorofil. Sekian dari hasil pengamatan saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan data maupun penjelasan. Terima kasih.